Redmi Note 11 series versi global akhirnya resmi diperkenalkan dengan membawa 4 varian, yaitu Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11S, dan Redmi Note 11. Kalau dilihat dari segi spek, memang sebagian Mi fans bakalan kecewa karena kurang greget, tidak seperti kebiasaan Redmi sebelumnya. Pertama, ada 4 warna yang bakalan diusung Redmi Note 11 Pro dan versi 5G, yaitu Graphite Grey, Polar White, Atlantic Blue, dan Star Blue. Sedangkan desainnya mengikuti tren sekarang, seperti frame kotak, modul kamera yang besar, ringan dan tipis, serta fingerprint di bagian samping. Kemudian di sektor kamera masih menggunakan setup quad-cam 108MP, sama seperti pendahulunya. Namun bedanya pada Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan AI Cam sebagai tambahan, sedangkan pada Redmi Note 11 Pro menggunakan kamera 2MP depth sensor pada kamera keempatnya. Lanjut ke display, keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz untuk kelancaran pergerakan layar, serta ukuran display 6,67 inci dengan desain poni punch hole di bagian tengah layar. Masuk ke dapur pacu, pada Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan chipset Snapdragon 695 yang memang kurang greget untuk handphone di kelasnya, walaupun Xiaomi mengklaim prosesor ini sudah cukup tangguh untuk gaming. Sedangkan anti klimaks juga terjadi pada Redmi Note 11 Pro 4G yang ternyata menggunakan chipset MediaTek Helio G96 berbanding terbalik dengan Redmi Note 11 Pro versi Cina yang menggunakan Dimensity 920 fabrikasi 6nm. Peningkatan yang cukup signifikan mungkin hanya terdapat pada baterai, di mana pada Redmi Note 11 Pro ini sekarang mendukung pengisian cepat sebesar 67W dibanding pendahulunya yang menggunakan fast charging 33W saja. Namun kapasitas baterai memang berkurang sedikit menjadi 5000 mAh saja. Dan satu hal yang melegakan adalah Xiaomi memastikan fast charging adapternya sudah tersedia di dalam kotak. Fitur lain seperti infrared, tahan percikan air, dual speaker, NFC, dan headphone jack juga masih hadir pada handphone ini sama seperti pendahulunya. Kemudian lanjut ke Redmi Note 11S dan Redmi Note 11. Kedua handphone ini cukup membuat lega karena mendapat peningkatan spek yang cukup berarti dari pendahulunya, terutama pada Redmi Note 11S. Handphone ini mendapatkan peningkatan setup kamera yang sekarang dilengkapi quad-cam 108MP yang ditemani lensa ultrawide, lensa makro, dan depth sensor, serta beberapa fitur seperti slow motion, night mode, dan pro time-lapse. Jadi cukup tinggi dari pendahulunya yang hanya menggunakan quad-cam 64MP. Sedangkan pada Redmi Note 11 juga mendapat peningkatan pada kameranya yang sekarang menggunakan quad-cam 50MP dibanding kamera quad-cam 48MP pada pendahulunya. Kemudian pada display, Redmi Note 11S dan Redmi Note 11 juga sudah menggunakan panel AMOLED resolusi Full HD+. Namun sebagai tambahan sekarang, keduanya sudah dilengkapi refresh rate 90Hz yang tidak terdapat pada masing-masing pendahulunya. Oke, sekarang ke dapur pacu yang juga mendapatkan masing-masing peningkatan, di mana pada Redmi Note 11S sekarang menggunakan chipset MediaTek Helio G96 sama dengan versi Pro-nya, dan pada Redmi Note 11 dipersenjatai chipset Snapdragon 680 terbaru. Sedangkan untuk sisa fitur lainnya masih sama seperti pendahulunya, seperti dual speaker dengan headphone jack, baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W yang sudah juga disertakan dalam paket penjualannya nanti. Dan terakhir untuk perkiraan harga, Redmi Note 11 Pro 5G dibanderol sekitar $329 atau setara dengan 4,7 jutaan sesuai kurs pada saat video ini dibuat. Kemudian pada Redmi Note 11 Pro 4G dibanderol $299 atau setara 4,3 jutaan. Lalu Redmi Note 11S dibanderol $249 atau setara 3,5 jutaan. Dan Redmi Note 11 dibanderol $179 atau setara 2,5 jutaan. Tapi perlu diingat, ini adalah harga global dari handphone ini yang mungkin saja bisa berbeda-beda tergantung region penjualannya nanti. Jadi untuk Indonesia bisa saja harganya sama ataupun lebih murah. Jadi bagaimana pendapat kalian, handphone mana yang paling worth it di antara keempatnya? Kalau pilihan ponsel Lebo sih jatuhnya itu ke Redmi Note 11S ya, karena memang lebih terasa peningkatannya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis komen kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.